Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Hari ini saya akan berada dengan narasumber yaitu Mas Hendrik, yaitu sebagai demisioner HMS ya tentunya Mas. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman, nama atau mungkin pengalamannya di organisasi apapun di kampus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman para penonton channel YouTube ya, channel YouTube HMPS BKPI. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya adalah Ketua HMPS BKPI periode 2020-2021, masih 1 tahun yang lalu. Iya Mas, siap. Kemudian tapi sebelum itu juga saya sempat jadi pengurus HMPS. Jadi selama 1 periode jadi pengurus, kemudian 1 periodenya jadi ketua HMPS. Oh, kalau mungkin sedikit tahu dari pengurus dulu Mas Hendrik ikut di divisi apa ya? Dulu waktu masih jadi pengurus ya, awal-awal kuliah itu masuk di divisi wacana dan keilmuan. Oke, Jadi anggota. oke itu sedikit informasi dari kurikulum vitae Ya. dikatakanlah dari Mas Hendrik ya. Pada pagi hari ini Mas kita mungkin akan sedikit membahas dari manajemen diri tentang perkuliahan dan dalam berorganisasi terutama di seperti yang kita tahu sekarang sudah masa era pandemi dan menuju ke endemik ya Mas kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu nanti kita bisa belajar sedikit dan saya juga kita saling bertukar cerita dan pengalaman menurut Mas Hendrik itu seperti apa, bagaimana cara kita memanage atau mengatur, mengelola dalam perkuliahan maupun baik dalam berorganisasi ya Mas. Oke, langsung saja di pertanyaan yang pertama ya Mas. Menurut Mas Hendrik sendiri ya, apa yang dimaksud dengan manajemen diri dalam hal kegiatan perkuliahan dengan dalam berorganisasi Mas menurut panjenengan? Oke, manajemen diri ya. Iya. Kalau menurut saya itu manajemen diri itu ya artinya kita mengelola diri sendiri, artinya bahwa diri ini kita bisa kelola dengan baik untuk sesuatu yang baik. Nah, kalau misal kaitannya dengan perkuliahan dulu ya, karena memang kita kan sebagai mahasiswa ya tugas utama kita adalah menuntut ilmu, belajar di bangku perkuliahan, menyelesaikan tugas-tugas, kemudian mendapatkan nilai yang baik. Itu kan sebuah kewajiban dan pertanggungjawaban kita kepada orang tua yang telah membiayai kita ya. Iya. Kemudian ya lainnya pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oh, berarti yang dimaksud di sini dari Mas Hendrik itu bagaimana cara kita mengatur atau mengelola waktu maupun keadaan sebaiknya mungkin baik itu dalam perkuliahannya Mas. Untuk berorganisasi Mas, kira-kira menurut Mas Hendrik itu gimana ya? Dari apa yang dimaksud mengatur dalam berorganisasi dalam waktu atau mungkin kegiatan atau mungkin bagaimana itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Eh, untuk dalam hal berorganisasi, manajemen diri itu juga perlu. Karena apa? Karena dalam berorganisasi itu kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, pengalaman-pengalaman baru inilah yang bisa menopang skill, pengetahuan, pengalaman kita di bangku perkuliahan. Oke. Jadi saya sedikit bercerita ya. eh Kalau kita hanya kuliah saja, misal katakanlah kita berangkat sesuai jam kuliah, setelah itu pulang, kemudian mengerjakan tugas. Nah, itu kan adalah sesuatu hal yang biasa. Monoton ya Mas. Iya, monoton. Itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Memang yang seharusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa. Oke. Kalau misalnya kita berorganisasi dan berkuliah itu baru luar biasa. Saya tidak mengatakan organisasi di sini hanya organisasi intrakampus saja ya. Dimanapun kita berorganisasi selama itu positif itu nggak apa-apa. Nah jadi eh, organisasi ini yang penting menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Nah makanya ketika kita berorganisasi, nah hal-hal positif itulah yang akan tumbuh. Karena saya yakin
di bangku perkuliahan itu tidak semua yang kita butuhkan setelah lulus itu ada. Misal public speaking ya. Nah, kita kayak gini lah lagi podcast kan gini. Kalau di bangku perkuliahan mungkin kita melatih mental dalam public speakingnya hanya pada saat presentasi. Tapi beda kalau misalnya sekarang kuliah online. Nah, presentasinya kan paling lewat depan layar. Itu pun kalau kameranya dinyalakan. Kalau depan layar, itu pun kalau kameranya dinyalakan. Tapi kebanyakan ya yang saya rasakan ini, kebanyakan kan kameranya dimatikan, kita nggak tahu dia betulan ngomong secara lepas atau menyimak teks. Gitu kan, jadi itu sebuah persoalan lain. Tapi kalau misalnya kita ikut berorganisasi, nah ada kalanya kita memang dilatih secara mental untuk dapat berbicara di depan umum. Dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadikan kita mampu. Jadi kan salah satu tujuan kita berkuliah kan nantinya ya untuk mengabdi di masyarakat, katakanlah. Jadi kan tidak semua yang kita lakukan untuk misalnya meraih mimpi saja, tapi ada hal-hal yang lain yang memang kita harus berikan kepada orang sekitar. Jadi seperti itu. Itu ya menurut dari Mas Hendrik bahwasannya buat teman-teman semua yang ada di rumah, terutama untuk anak-anak PKPI, silakan nanti juga nggak harus secara perkuliahan juga nggak harus jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Iya. Tapi harus juga menjadi mahasiswa yang kura-kura. Apa itu Mas kura-kura? Kurang tahu, saya baru dengar ini. Itu ya Mas. Mungkin dari penjelasan dari apa yang dimaksud dalam kemampuan kita memanage diri, baik itu dalam perkuliahan dan juga berorganisasi. Pertanyaan yang kedua Mas. Mungkin bisa sedikit tadi juga ada manfaatnya. Salah satunya bagaimana cara kita bisa berpublic speaking, mengolah kata, atau mungkin memimpin satu kegiatan, atau bagaimana cara kita mengadakan suatu kegiatan yang berpositif dalam organisasi. Ini yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Hendrik. Manfaat apa yang mungkin bisa kita ambil baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam berorganisasi sambil menjalani perkuliahan. Kan seperti yang kita tahu ya Mas, banyak sih, kebanyakan dari mahasiswa juga terkadang merasa terbebani baik dalam perkuliahan dalam berorganisasi. Kadang sebentar aku ada rapat, tiba-tiba saya sedang ada kuliah dadaan, sedang bisa sambil jimit atau mungkin gimana, kan terkadang bisa terkendala itu Mas. Mungkin bisa ada sedikit apa ya Mas, karena ada manfaatnya gimana, atau mungkin bagaimana cara mengatasi solusi dari hal tersebut. Kalau manfaat secara langsung mungkin ya banyak ya. Tapi manfaat yang secara tidak langsung justru lebih banyak. Manfaat yang secara tidak langsung kan belum bisa kita rasakan hari ini. Bisa kita rasakan di hari-hari mendatang ya. Kalau manfaat secara langsung, kita ya tentu kita punya basic untuk mengolah diri, meningkatkan kompetensi diri. Di samping itu kita mampu misalnya kalau misalnya di organisasi Indra, kita mampu mengetahui apa yang memang harusnya kita jalankan sebagai individu yang ikut organisasi. Kemudian kita juga bisa memberikan manfaat secara langsung ya. Secara langsung itu maksudnya memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Kalau manfaat secara tidak langsungnya ya kita ini hal yang lumrah ya, bahwa kalau kita ikut organisasi tentu kita akan punya pengalaman, kita akan punya relasi, kita akan punya banyak teman yang berbeda latar belakang, mungkin bisa jadi juga berbeda suku budaya. Bisa jadi tuh kita punya teman yang beda provinsi, misalnya dari Indonesia Timur mungkin. Nah itu manfaat yang tidak langsung. Nah itu kan bisa kita rasakannya nanti ketika misalnya Mas Faisal waktu perkuliahan punya teman orang Papua nih. Terus tiba-tiba Mas Faisal ada dinas nih, misalnya ke Papua, tapi nggak tahu daerah Papua. Itu kan bisa minta pertolongan. Itu salah satu manfaat yang kita rasakan tidak secara langsung. Kalau secara langsungnya ya yang kita rasakan
kita bisa pergi kemana-mana dengan kegiatan organisasi, dan itu seru juga. Jadi tidak monoton, tidak berdiam di satu tempat. Oke, itu mungkin manfaatnya yang bisa kita ambil baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mungkin yang lebih singkatnya itu menambah relasi dan juga pengalaman berkah apa yang nanti kita dalam hal berorganisasi, terutama kita juga tidak lupa untuk dalam hal perkuliahan ya Mas. Karena mungkin untuk berorganisasi tapi nggak kelar-kelar lurus ya alumni kampus. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya Mas, ini terkadang yang menjadi sebuah sorotan bagi mahasiswa, terutama dari kalangan mahasiswa PKPI ya Mas. Hal apa terkadang yang menjadi kendala dalam kemampuan memanage diri, baik itu dalam hal perkuliahan dan juga dalam kegiatan berorganisasi Mas. Jadi mungkin bisa sedikit jelaskan ya Mas, kendala mungkin apa ya Mas, faktor-faktor dari individual itu, bagaimana mereka kok tidak secara ya mungkin kuliah-kuliah saja, atau mungkin ada yang juga yang kebanyakan kuliah berorganisasi juga ada yang juga yang kuliah di rumah nggak ikut organisasi. Mungkin itu bisa sedikit jelaskan Mas, orang-orang seperti itu mungkin faktor seperti apa yang bisa digambarkan dari Mas Hendrik selaku konselor muda seperti kita. Amin. Oke, dalam berorganisasi itu kan tentu ya sebuah tantangan, dan dalam menghadapi tantangan itu memang kita harus berani dan memang punya niat dan keyakinan yang kuat. Ada beberapa mungkin orang itu terkendala memang bukan dari dirinya, bukan dari faktor internalnya, tapi faktor eksternalnya ya. Misalnya dari orang tua itu saya sering menemui terkendala seperti itu. Misalnya perizinan orang tua, atau misalnya perizinan pondok. Kemudian kalau misalnya dalam ini juga kalau faktor internalnya faktor biaya ya. Ini kita berorganisasi itu harus ikhlas. Ikhlas dalam artian kita memberikan apa yang mampu kita berikan, baik itu pikiran, ide, gagasan maupun materi. Nah, jadi jangan anggap kalau kita ikut organisasi itu kita bisa menghasilkan uang. Enggak. Justru kita terkadang kita harus mengeluarkan sedikit uang memang untuk kelancaran kegiatan organisasi, dan itu kita harus ikhlas karena memang dari awal kita niatnya itu untuk belajar. Nah, itu. Kemudian kendala-kendala yang lainnya ya seperti yang kita rasakan saat ini, mungkin situasi dan kondisi apalagi di tengah pandemi ya, yang udah hampir 2 tahun ini, ada banyak sekali perubahan yang kita rasakan. Dulu kalau mau kumpul-kumpul itu enak, tinggal japrisar langsung ya, gitu, datengin atau sepakati di mana. Kalau sekarang kan ada yang rumahnya ada yang di rumahnya masing-masing, maksud saya. Ada yang jauh di luar wilayah. Memang kita tidak diperbolehkan berkumpul. Nah, itu kan merupakan kendala-kendala. Jadi memang setiap tahun atau setiap kita mengikuti organisasi itu pasti ada kendala. Tapi bagaimana kita mencari solusi. Nah, itu manfaatnya di situ. Kita bisa menemukan solusi-solusi, memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang ada. Jadi ya saya harapkan bahwa yang ikut organisasi itu memang bukan menambah masalah, tapi memberikan solusi. Perlu dicatat ya untuk dari mahasiswa PKPI bahwa kita dalam berorganisasi itu tidak mengharapkan apa yang kita raih, tapi apa yang nanti bisa kita berikan untuk organisasi tersebut. Jadi jangan muluk-muluk apa yang bisa kita minta di organisasi, tapi apa yang bisa kita berikan untuk karena organisasi hidup itu karena dari diri kita dan juga orang lain yang mendapat visi misi yang sama ya Mas. Apalagi di masa pandemi gini ya Mas, mungkin kan semuanya bisa fleksibel, atau mungkin kumpul nggak harus kumpul, nanti akan ada juga atau mungkin Google Meet, atau mungkin kita meeting Zoom, atau mungkin kita kemana, nggak usah terlalu muluk-muluk harus kumpul lah. Kan semua sudah fleksibel, walaupun di era pandemi ini gini kan kita harus juga menyesuaikan apa yang ada gitu loh Mas. Itu mungkin dari tambahan dari Mas Hendrik. Ini satu pertanyaan lagi ya Mas, menurut Mas sendiri
bagaimana cara kita mengatur diri kita dalam memanage dan mengatur waktu di saat antara kegiatan perkuliahan dan berorganisasi. Kan seperti yang kita tahu ya Mas, sekarang kan masih online nih, belum tahu kan sih kapan offline-nya. Iya. Kira-kira habis ditunggu aja infonya. Ditunggu aja pokoknya ya untuk teman-teman Stay semua. tune. Nanti kita kalau bisa umumkan aja di YouTube channel ini. Oke, siap. Nanti kita juga akan menghadirkan buat apa yang namanya lain. Press release. Siap. Keren. Oke Mas, langsung mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kita manage itu dan tips-tips yang dari Mas Hendrik pengalaman lah untuk bagaimana sih cara berorganisasi dan berkuliah cara yang kitanya enak gitu loh dalam kehidupan kita gitu loh, biar teman-teman semua tertarik buat di rumah nanti juga semester depan atau kapan juga ikut berorganisasi gitu. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah optimis. Jadi kita sebagai individu kita kan memiliki kelebihan, baik itu secara pikiran, fisik. Nah, itu merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, optimis ini bisa kita manfaatkan sebagai modal awal kita dalam berkuliah dan berorganisasi. Jadi gak ada alasan aduh tugasnya belum selesai gara-gara rapat nih. Nah, itu gak ada alasan yang seperti itu. Karena kita optimis dan yakin kalau kita bisa menyelesaikannya ya kita selesaikan. Pertama itu. Kedua, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kalau mungkin dalam kata-kata bijak Islam kan waktu itu kadang bisa jadi pedang, atau misalnya kalau populer itu waktu adalah uang. Nah, itu tapi kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya itu di mana saat kita kumpul ya kita gunakan untuk kumpul, untuk berorganisasi, diskusi, membahas kegiatan, membahas masalah. Ketika kita kuliah, kita manfaatkan untuk kuliah. Jadi jangan sampai ketika kuliah kita tidak manfaatkan, itu sayang sekali. Atau enggak waktu kumpul malah dipakai buat kegiatan yang lain, misalnya main HP, gibah, itu kan malah menunda-nunda waktu, sehingga pekerjaan yang lain tidak dapat terselesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita berkuliah, lakukan yang terbaik, karena hasil dari perkuliahan ini adalah persembahan kita untuk khususnya kedua orang tua kita ya, kedua orang tua kita, keluarga. Nah, itu kita lakukan yang terbaik, baik itu dari segi akademik maupun akademik. Nah, itu kita lakukan yang terbaik. Yang keempat, dalam hal berorganisasi kita perlu yang namanya tindakan yang membawa perubahan. Jadi tindakan yang membawa perubahan itu memang kita ikut organisasi itu ingin memberikan kontribusi. Nah, bagaimana cara kita memberikan kontribusi? Ya dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan niatan yang baik. Yang ketiga, ini yang sering terjadi nih, jangan ikut-ikutan teman. Bagus ketika memang teman yang baik membawa kita dalam organisasi, tapi bukan menjadi alasan ketika misalnya kita ada problem dengan teman, malah kita berhenti berorganisasi. Nah, itu tidak patut lah. Jadi memang kita berorganisasi niatnya untuk belajar untuk belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Nah, itu kalau saya bilang sih bukan ambis ya. Bukan ambis. Kalau ambis itu kan, kalau perspektif saya, kalau ambis itu kita melakukan segala cara atau melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu kan kalau saya bilang ambisnya gitu. Ini enggak ambis, ini memang kewajiban kita, karena memang kalau kita sudah melakukan sesuatu sebaik-baiknya, memang yaitu adalah self reward buat diri kita sendiri kan. Ya misalnya Mas Faisal nih organisasi oke, kuliahnya oke, misalnya dapat beasiswa, kan itu self rewardnya buat Mas Faisal juga kan. Jadi manfaatnya yang bisa diambil diri saya sendiri buat juga. diri sendiri Mas Faisal. Kemudian orang-orang sekitar pasti bangga. Misalnya
temennya Mas Faisal, oh itu teman saya tuh dapat beasiswa gara-gara ikut organisasi ini, terus di kuliahannya juga bagus ya. Itu kan jadi teman-teman juga oke, semangat. Kadang dengan kita seperti ini, katakanlah vibe positif ya, itu orang-orang di sekitar kita itu bisa termotivasi. Berarti yang dimaksud dari Mas Hendrik itu bagaimana cara kita membangun personal branding diri kita, dan nanti bisa memotivasi ke orang lain, juga mungkin bisa menjadi motivasi ya Mas, atau mungkin motivatoris untuk kita bisa menjadi seorang motivator tanpa melakukan secara langsung. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Banyak sekali ya peribahasa yang mungkin kita bisa kerahkan di podcast kali ya Mas. Apalagi yang ini ya Mas, maksudnya dari manfaat Mas Hendrik tadi membawa perubahan. Salah satunya ya podcast ini, alhamdulillah. Kita juga perdana ini ya Mas di MPS. Dan nanti insya Allah setelah Mas Hendrik ini nanti akan ada juga pemateri narasumber atau mungkin dosen yang luar biasa, atau mungkin dari narasumber yang nanti banyak dari pengalaman cerita. Nanti kita juga bisa bertukar saling pengalaman dari Mas Hendrik. Ini sebelum penutup nih Mas, ada kata-kata terakhir nggak buat terutama dari mahasiswa anak BKP ini? Sebelum kata-kata terakhir, saya cuman ingin menyampaikan, sebagai mahasiswa itu kan kita memang memiliki pendirian yang lebih ya. Jadi kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Nah, untuk jadi bermanfaat ini ya tidak hanya cukup di bangku perkuliahan. Kemudian memang organisasi itu penting, dan salah satu ikut organisasi itu juga bisa melatih kita untuk mengelola diri, memanage diri, agar nanti memang ketika kita sudah bercampur baur dengan masyarakat, kita tidak kaget lagi. Kita tidak kaget dan kita tidak bingung bagaimana mengelola. Misalnya kalau udah berkeluarga, bagaimana waktu untuk keluarga, bagaimana untuk waktu pekerjaan, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan masyarakat. Itu kita tidak bingung. Nah, terakhir kata-kata dari saya, untuk menjadi orang luar biasa itu tidak perlu banyak kata-kata. Yang penting perbanyak tindakan. Nah, jadi orang yang luar biasa adalah katanya sedikit tapi perbuatannya Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Mas Hendrik. Nanti kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi di topik lain pembicaraan yang mungkin lebih menarik lagi. Ini sebagai pembuka aja ya. Sebagai pembuka podcast BKP. Sebagai semangat juga dari teman-teman agar aktif juga dalam berorganisasi, tidak dalam hal perkuliahan juga ya Mas. Terima kasih Mas Hendrik untuk waktunya. Dan sama-sama. Jangan lupa tonton channel ini dan juga like dan juga subscribe jadi channel kita di HIMPS BKPI. Sekian, saya Faisal V undur diri, sama Mas Hendrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.